Setelah sukses dengan film komik Eight Casino Kings Part 1, kini part kedua siap menghibur para pecinta film Indonesia. Film yang menggabungkan unsur drama, komedi, dan laga ini dibintangi para komika, komedian, dan juga para aktor laga. Dalam perannya di film ini, para komika kebanyakan jago bela diri. Mereka diantaranya Kemal Palevi, Arie Kriting, Ernest Prakasa, komedian Indro Warkop, dan aktris cantik Hannah Al-Rashid, Sophia Muller, dan Priscilla Nasution di bawah besutan sutradara Anggi Umbara. Secara jalan cerita, runutannya tidak sekompleks yang pertama. Kalau yang ini, secara pengadeganan lebih sulit gitu. Cuman kalau secara runutan cerita memang sedikit lebih simpel dibanding yang dulu. Setelah membaca skrip, ini lebih lucu sih jokes-jokesnya, atau mungkin jokes-jokesnya lebih nyampe aja ke gue. Komedinya tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan, tapi yang ditambahin porsinya itu di bagian action sih. Dalam sebuah film komedi action, yang digarap dengan bukan main, bukan sekedar komedi saja, tapi ada sesuatu di situ yang tidak lazim di Indonesia, misalnya peperangan kita dengan kriminal yang tingkat atas. Seperti halnya film komik Egg Part 1 yang menggunakan efek Erika Bilarang yang sudah mengerjakan film-film Hollywood, hal yang sama juga terdapat di Part 2 ini. Maka jangan heran ketika Anda menyaksikan film ini seperti menyaksikan kenyataan dan bukan rekaan. Sejumlah aktor laga beken Indonesia juga mewarnai film komik Egg Part 2 seperti Barry Prima, Willy Dawson, dan Yayan Ruhian. Singkat aja, saya berperan sebagai ghost saja. Ini adalah hal yang pertama buat saya di mana saya ketemu dengan komedian gitu kan. Saya yang selama ini orang taunya yang dalam tanda petik gitu kan, gimana si gilanya itu kan. Tapi saya ingin, bagaimana sih kalau ketemu seorang komedian. Tapi dengan gaya komedinya dia adalah seorang yang jago bela diri juga. Indonesian Box Office Movie Awards 2016 merupakan festival film dengan konsep baru hasil ide kreatif pihak SCTV. Berbeda dari awards yang ada, IBOMA 2016 disaring berdasarkan jumlah penonton hingga mendapati top 10 film box office Indonesia periode rilis tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2015. Film dengan jumlah penonton terbanyak otomatis memenangkan kategori film terlaris alias film box office tahun ini. Tapi menurut Vino G. Bastian, salah satu juri yang mewakili kalangan aktor, suatu film layak disebut terbaik tidak terlepas dari peran skenario, sutradara, serta aktor dan aktris yang membintangi film tersebut. Karena itu, menurutnya, pemenang film box office terbaik akan memuat banyak pemenang untuk kategori lainnya. Kita akan membuat sebuah ajang penghargaan untuk film, tapi kali ini sangat menarik gitu ya, karena penghargaan ini yang belum pernah ada dari sebelumnya, yaitu penghargaan bagi film-film terlaris di Indonesia gitu. Biasanya kan acara lain khusus untuk lebih global gitu. Nah, sekarang ini lebih unik gitu. Jadi film-film yang masuk deretan terlaris box office itu akan kita beri penghargaan khusus. Jadi di Indonesian Box Office Movie Award ini ada 17 kategori dan beberapa kategorinya adalah dari aktor dan aktrisnya gitu. Ya buat kita dewan juri pasti akan memilih aktor-aktor mana yang dapat memberikan ruhnya, nyawanya, sehingga film itu menjadikan film terbaik gitu. Menuju panggung puncak penghargaan Indonesian Box Office Movie Awards 2016, berbagai tahap dijalani baik oleh pihak SCTV selaku penyelenggara maupun para juri. 2 tahap meeting juri telah usai, demikian pula proses pengumpulan materi film, yang terakhir penyerahan materi film berjudul single dari pihak produser kepada pihak SCTV selaku penyelenggara IBOMA 2016. Oke, terima kasih Pak Sumio. Semoga semuanya lancar dan jangan lupa pasti. Terima kasih. Thank you, Pak. Film single bergenre komedi yang dibintangi Raditya Dika dan Anissa Rowles ini bertengger di posisi kedua top 10 film box office Indonesia dengan perolehan penonton sebanyak 1.350.280 orang. Tapi sejauh mana film ini memiliki peluang meraih penghargaan sebagai film box office terbaik menurut produsernya? Film single nomor 1 menurut saya ceritanya. Ceritanya adalah sesuatu yang baru, juga ke arah komedi yang unik yang belum pernah dibikin sebelumnya di Indonesia. Menurut saya di situ salah satu kunci kesuksesannya, dan juga salah satu alasan menurut saya grup umur yang saya buat di film ini kebetulan cocok
sama penonton kita pada saat itu. Kalau saya sih merasa bahwa siapapun yang nominasi pasti semuanya yang baik-baik ya, tinggal tergantung penonton aja. Oke pemirsa, saksikan Indonesian Box Office Movie Awards segera di SCTV. Memiliki segudang kesibukan, aktor Ben Joshua ternyata punya cara unik untuk menghilangkan kepenatan pikiran. Salah satunya dengan menghabiskan waktu santai sambil menikmati kopi di tempat favoritnya. Nah, seperti apakah serunya Ben Joshua menikmati waktu santainya yang konon bisa menghilangkan stres? Simak pula liputan lain yang tak kalah menarik tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.